Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mrs. Tapania Pasaribu dengan NIM 12320424224. Sistem pemilihan kepala daerah. Satu, jenis pemilihan. A. Pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat di daerah tersebut mulai dari tingkat provinsi, gubernur, dan wakil gubernur. B. Pemilihan tidak langsung. Kepala daerah dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, tetapi sistem ini telah diubah menjadi pemilihan langsung sejak reformasi. Yang kedua, ada penyelenggaraan pilkada. Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD yang bertanggung jawab untuk A. Menyusun dan menetapkan jadwal. B. Mendaftarkan pemilih atau DPT. C. Mengelola proses pencalonan. D. Menghitung dan mengumumkan hasil pemilu. 3. Proses pencalonan. 1. Partai politik atau gabungan partai harus memenuhi persyaratan dukungan minimal kursi atau suara DPRD. 2. Calon perseorangan harus mengumpulkan sejumlah dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan tanda tangan. 4. Tahapan pilkada. A. Penetapan jadwal dan tahapan. B. Pendaftaran calon. C. Kampanye. D. Pemungutan suara. E. Penghitungan suara. F. Penetapan pemenang. 5. Prinsip dasar pilkada. A. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Dilaksanakan secara demokratis untuk memberikan suara kepada masyarakat. 6. Penyelesaian sengketa. Sengketa hasil pilkada dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi jika terjadi perselisihan keputusan MK bersifat final dan mengikat. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 1. Tujuan pemilihan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakil gubernur. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan. 2. Peserta pemilihan. 1. Pemilihan adalah calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. 2. Peserta calon dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 3. Hak dan syarat. 1. Warga negara. 2. Minimal 17 tahun. 3. Terdaftar di DPT. Sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dasar hukumnya. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. 3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Sistem kepartaian. 1. Sistem multipartai, banyak partai politik yang dapat mengikuti pemilihan. 2. Sistem proporsional, jumlah kursi di DPRD ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. 3. Sistem distrik, pemilihan dilakukan setiap distrik kabupaten. Peran partai politik. 1. Mengajukan calon kepala daerah dan wakil. 2. Melakukan kampanye dan promosi. 3. Mengawasi proses pemilihan. 4. Membantu calon dan mempersiapkan program politik. Syarat partai politik. 1. Terdaftar di kementerian. 2. Memiliki anggota minimal 30.000. 3. Memiliki cabang. 4. Memiliki program visi. Jenis partai politik. 1. Partai nasional, partai politik lokal, dan partai politik kecil. 4. Calon perorangan independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon perorangan independen dalam pemilihan kepala daerah adalah individu yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa dukungan partai politik lainnya. Mereka harus memenuhi syarat. Syarat berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon perorangan independen. 1. Warga negara Indonesia. 2. Minimal berusia 30 tahun. 3. Berpendidikan S1. 4. Sehat jasmani rohani. Dan 5. Tidak pernah jatuhi pidana. Kelebihan calon independen. 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat. 2. Memberikan alternatif pemilihan. 3. Mengurangi monopoli kekuasaan. 5. Ketentuan pidana dalam pilkada. Ketentuan pidana dalam pilkada mengatur sanksi untuk pelanggaran dalam pilkada, yaitu 1. Pelanggaran administrasi, misalnya kampanye di luar jadwal. 2. Pelanggaran pidana. A. Politik uang. B. Kecurangan dalam pemungutan suara. C. Pemalsuan dokumen pencalonan.
3. Sanksi: penjara 1-6 tahun atau denda minimal 100 miliar berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pilkada yang mencakup A. Peraturan teknis, persyaratan prosedur, pencalonan dan kampanye. B. Penyelenggaraan menegaskan peran KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara independen. C. Sengketa pilkada diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi.